Kami tentu saja menyampaikan selamat ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah terpilih untuk mengikuti PPG guru tertentu ya, masuk pada piloting 2 tahun 2024 ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Rektor ya, terkait dengan keunbidaan maupun juga hal-hal yang berhubungan dengan PPG sampai pada perkembangan pada masa sekarang ini. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang kebijakan pelaksanaan PPG, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Tentu saja kemarin mohon maaf kalau dari para peserta, dari para mahasiswa ya banyak yang WA tidak bisa saya balas satu persatu karena jumlahnya cukup banyak dan kadang-kadang untuk hal-hal yang sekiranya tidak perlu saya jawab karena sifatnya umum ya. Coba kalau pesertanya 1177 ya, yang WA ada lebih dari 100, nah ini saya untuk menjawabnya juga ini ya, kewowogen begitu. Kewowogen itu apa Bu Ana? Ya, terlalu banyak harus menjawab sehingga hanya beberapa yang urgen-urgen yang perlu saya jawab. Contoh saja misalnya jawaban Anda sudah direkam, lalu difoto, dikirim ke kami. Ini bagaimana nih Pak? Nah, ini kan tidak perlu dijawab lebih lanjut, itu Bapak Ibu sudah tahu mestinya bahwa Bapak Ibu sudah lapor diri, lalu jawabannya sudah terekam. Ya, baik Bapak dan Ibu, mahasiswa yang di plot begitu ya, atau kuotanya begitu di Unwida tadi sudah disebut oleh Bapak Rektor, itu semuanya 1230. Namun sampai dengan tadi malam pukul 23.59 WIB itu sebanyak 1177 ya, sehingga masih ada 30 mahasiswa yang belum lapor diri. Nah, memang waktunya sudah ditutup tadi malam, namun di grup koordinator itu ada informasi ya, akan dibuka sampai tanggal 1 September 2024. Ini kita tentu saja sampai saat ini ya mengikuti pengumuman yang tertulis itu ya sampai tanggal 28 Agustus tadi malam itu. Tapi kalau nanti memang masih bisa ya tentu saja dari Unwida akan melayani Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya share screen untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Ampun Bapak. Terima kasih. Ya, jadi ini transformasi pendidikan profesi guru, disingkat PPG bagi guru tertentu atau guru dalam jabatan. Nah, ternyata sampai saat ini Bapak Ibu guru, para mahasiswa PPG dalam jabatan ini masih banyak yang belum bisa membedakan antara PPG calon guru dan PPG guru tertentu. Nah, itu terlihat dari mana sampai hari kemarin itu banyak yang keliru lapor dirinya. Mestinya lapor diri pada PPG guru tertentu atau dalam jabatan, tetapi keliru pada PPG calon guru. Nah, yang demikian ini yang kemudian komunikasi dengan kami atau juga melalui admin ini kemudian diminta untuk mengulang lapor diri pada PPG guru tertentu. Jadi sekali lagi seperti sudah disampaikan tadi oleh Pak Rektor ya,
para mahasiswa mulai sekarang harus betul-betul bisa membedakan. Kalau PPG bagi guru tertentu, ini artinya bagi guru dalam jabatan yang sudah maksudnya pesertanya itu sudah mengajar begitu ya. Tapi kalau untuk calon guru, nah itu saya langsung ke bagian yang berhubungan dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, mengapa perlu transformasi pendidikan profesi guru? Nah, ternyata saat ini guru yang belum memiliki sertifikat pendidik itu masih sangat banyak ini Bapak. Ya, dan kemudian penuntasan sertifikasi guru ini ternyata juga sudah merupakan program dari pemerintah kita. Kemudian input guru bersertifikat pendidik yang merupakan lulusan PPG Prajabat itu belum sepenuhnya mengisi kekosongan guru di daerah. Ya, dan juga belum terbentuk ekosistem pendidikan guru yang profesional dan mandiri di setiap daerah. Nah, ini kalau digambarkan di sebelah kanan ini ya, tiap tahun itu sebenarnya meluluskan PPG ya dari LPTK yang ditugasi oleh pemerintah itu meluluskan PPG, tetapi ternyata jumlahnya belum bisa menutup untuk guru yang pensiun. Jadi guru yang diangkat setiap tahunnya masih kurang atau masih lebih sedikit dibanding dengan guru yang pensiun. Maka dari waktu ke waktu timbangannya ini masih jomplang, tetap banyak yang pensiun. Nah, kemudian penyelenggaraan PPG ini ada dua ya, yang PPG calon guru atau prajabatan, dan ini yang guru tertentu atau dalam jabatan. Kemudian ini sudah diatur dalam Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Nah, ini ada dua ya, calon guru maupun guru tertentu. Bapak Ibu semuanya yang ikut PPG pada mohon maaf, yang ikut PPG pada piloting 2 ini masuk pada PPG bagi guru tertentu. Nah, untuk PPG bagi guru tertentu atau dalam jabatan ini sebenarnya banyak ya. Nah, ada guru penggerak yang belum memiliki sertifikat pendidik, guru yang telah menyelesaikan diklat profesi guru PLPG tapi belum memiliki sertifikat pendidik, dan guru yang terdaftar pada Dapodik dan aktif ya pada tahun 2023-2024 belum memiliki sertifikat pendidik dan tidak termasuk guru sebagaimana dimaksud pada A dan B di atas. Jadi ini Bapak Ibu guru yang aktif di Dapodik ya, ini diikut sertakan juga di sini. Lalu yang lain guru yang berasal dari peralihan dan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat pendidik, dan guru yang ingin memperoleh sertifikat pendidik pada bidang yang berbeda. Jadi nanti memang ke depan dimungkinkan ya seorang guru itu bisa memiliki lebih dari satu sertifikat pendidik. Namun sampai pada saat ini, nah yang dijalankan baru A, B, dan C. A, B, dan C. Nanti yang D dan E ini tentu saja segera menyusul. Ya. Nah, misi dari PPG bagi guru tertentu adalah mempercepat penuntasan sertifikasi guru yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan guru. Ya. Supaya apa? Nah, supaya guru itu lebih fokus dalam pembelajaran terhadap murid atau peserta didik. Jadi pemerintah itu memang punya
keinginan, punya tujuan agar para guru di Indonesia itu sejahtera, ya. Salah satunya melalui pemberian tunjangan sertifikasi pendidik, tunjangan sertifikasi guru, ya. Jadi selain meningkatkan kompetensi guru, juga akan meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, kalau kesejahteraannya guru sudah meningkat, nanti kan harapannya memang guru lalu bisa fokus ya dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian juga mendorong penataan guru di semua daerah, memberi akses pembelajaran yang mumpuni, membentuk ekosistem pendidikan guru yang profesional dan mandiri. Nah, ini Bapak dan Ibu, dari tahun ke tahun ternyata jumlah guru yang bersertifikat pendidik itu jumlahnya cenderung menurun. Padahal setiap tahun LPTK meluluskan mahasiswa PPG dan mereka juga melamar bekerja menjadi guru. Kenapa demikian? Tadi sudah disinggung ya, karena guru yang pensiun jumlahnya lebih banyak daripada kemampuan LPTK di dalam menyiapkan guru. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian sertifikasi guru. Bapak Ibu semua ini termasuk beruntung ya, karena mengikuti penyesuaian sertifikasi guru ini. Ya bisa mengikuti dengan lebih bisa lebih cepat dan lebih sederhana begitu ya. Coba bisa kita lihat di sini. Kita langsung melihat yang dilaksanakan sekarang ini ya. Kemendikbudristek berkomitmen untuk menuntaskan sertifikasi bagi 1,6 juta guru dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Jadi saat ini masih ada 1.500.000 sekian, ya. Hampir 1,6 juta guru yang belum bersertifikat pendidik, dan itu akan diusahakan bisa mengikuti sertifikasi pendidik dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian seleksinya hanya melalui verifikasi administrasi, ya. Tidak ada seleksi akademik. Maka semua guru yang memenuhi persyaratan administrasi dan belum memiliki sertifikat pendidik itu punya kesempatan yang sama ya, untuk mengikuti PPG. Kemudian pembelajaran mandiri dilakukan secara daring ya, melalui platform pembelajaran yang ditempuh kurang dari 1 semester. Waktunya sangat pendek ya. Nanti akan kita lihat jadwalnya. Kemudian materi uji kompetensi diselaraskan dengan materi pendidikan PPG dan pengalaman mengajar. Uji kompetensi terjadwal dan kesempatan mengikuti uji kompetensi sesuai kesiapan. Awan penggerak sebagai solusi bagi daerah khusus dan daerah terkendala jaringan internet ya. Ini untuk Bapak Ibu yang di daerah-daerah tertentu yang sulit jaringan internet, tentu saja akan diupayakan ya bagaimana supaya tetap bisa mengikuti dengan baik. Maka usahakan nanti Bapak Ibu ya cari ya lokasi yang internetnya jaringannya kuat. Ya. Ini tentang piloting PPG bagi guru tertentu, ya masih banyak ya yang belum mengikuti sertifikasi pendidik. Nanti ini bisa dibaca Bapak Ibu ya, nanti saya sampaikan saja PowerPoint-nya, ya. Nah ini tadi sudah saya sebut ya, guru belum memiliki sertifikat pendidik itu 1.598.889, hampir 1,6 ya. Nah itu yang sudah S1 1,3. Ternyata guru-guru kita di Indonesia ini yang belum S1 masih sekian ribu ini, ya 295.718. Ini belum S1. Karena belum S1 berarti ini tidak bisa mengikuti sertifikasi guru. Nah, yang bisa yang sudah S1 ya. Ini lulus seleksi PPG tahun 23,
Nah, ada yang belum mengikuti. Yang lulus seleksi tahun 23 lalu mengikuti ini piloting PPG 61.853. Dan selanjutnya ini mengikuti tahap berikutnya. Ini untuk peserta di tiap provinsi. Nanti bisa dilihat lebih lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita cermati, kegiatan yang nanti akan dilalui oleh Bapak Ibu, para mahasiswa ya. Ada 4 tahap saja ini Bapak Ibu. Persiapan, itu pemanggilan peserta ya, sudah dilakukan. Lalu lapor diri dan orientasi di LPTK, lapor diri sampai di malam ya, dan orientasi kita laksanakan sekarang ini. Lalu pembelajaran melalui PMM, ya, melalui platform Merdeka Belajar. Ini nanti Bapak Ibu mandiri ya, meskipun juga bisa saling berkonsultasi, berkomunikasi, diskusi, silakan saja. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa komunikasi dengan teman-temannya maupun juga dengan PTK. Nah, kemudian ujian itu dimulai dari transfer data peserta UKPPG, ya nanti data peserta ini akan tentu saja diinputkan ya, Bapak Ibu perlu mendaftar nanti. Lalu peserta mengikuti UKPPG itu uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Lalu pengumuman kelulusan UKPPG dan terakhir cetak sertifikat pendidik. Ini saja yang dilalui Bapak Ibu. Nah, dan waktunya sangat singkat. Ini saya sampaikan jadwalnya ya. Jadwal kegiatan piloting 2 PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Ini pemanggilan sudah dilakukan sampai lapor diri. Saat ini orientasi ya. Kalau di jadwal ini memang orientasi tanggal 22 sampai 24. Tapi karena kita kan baru selesai kemarin lapor dirinya ya, maka orientasi dilaksanakan hari ini. Dan itu boleh ya hari ini dan seterusnya nanti sampai sebelum selesai PMM ini bisa dilaksanakan orientasi. Nah ini selanjutnya Bapak Ibu jangan terlewatkan nanti masa pembelajaran mandiri di PMM itu mulai hari ini ya. Maka kalau kemarin ada yang tanya lah kok tidak bisa dibuka, ya memang belum waktunya. Pembelajaran mandiri baru dimulai tanggal sekarang ini sudah dibuka sekarang, jadi bisa dicek terus mulai belajar mandiri sampai tanggal 8 Oktober ya, waktunya cukup panjang ini ya untuk belajar mandiri. Dan usahakan nanti urut ya Bapak Ibu, dikerjakan semua ya, tugas-tugasnya diselesaikan semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan nanti kalau ada kesulitan ya silakan saling diskusi dengan teman lain atau juga komunikasi melalui admin kami di LPTK itu silakan ya. Terus pendaftaran UKP PPG daftarnya di mana? Yaitu di PMM ya, di platform Merdeka Mengajar. Tanggalnya sudah ditentukan ya Pak Ibu, 16 September sampai 8 Oktober. Tolong ini betul-betul dicatat ya. Kalau perlu ini di print ya, kemarin sudah saya sampaikan di grup WA itu ya, di print ditempel di ruang belajar Bapak Ibu supaya tidak ada jadwal waktu yang terlewatkan itu ya. Jadi ini sudah ditentukan waktunya. Lalu pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK atau kalau dulu namanya ya UP begitu ya, atau juga PCK itu tanggal 18 sampai 20 Oktober. Kemudian nanti pengumuman UKP PPG itu juga sudah ditentukan tanggalnya 12 November. Nah, kalau sekarang ini Agustus sudah hampir habis ya, berarti kan praksi tinggal September, Oktober, lalu Novembernya hanya sampai tanggal 12. Berarti kan hanya 2 bulan tambah 12 hari Bapak Ibu.
tidak terasa ya. Tahu-tahu Bapak Ibu nanti akan lulus di sini. Karena itu ya, tolong sekali lagi seperti sudah dipesankan Bapak Rektor tadi, Bapak Ibu para mahasiswa betul-betul menyediakan waktu ya untuk mengikuti untuk melaksanakan kegiatan PPG di LPTK Unbida Klaten ini. Apalagi Bapak Ibu semuanya mendapatkan beasiswa ya, dibiayai oleh pemerintah, itu harus betul-betul digunakan dengan baik. Maksudnya kegiatannya harus diikuti dengan tertib, semua harus diikuti ya, tidak boleh ada yang terlewatkan. Di sini memang ada catatan ya, jadwal dapat berubah dan akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, kalau tidak ada informasi berarti ya tetap sesuai jadwal ini, maka ini sekali lagi harus kalau perlu dicetak, ditempel begitu. Kalau ada perubahan nanti akan disampaikan lebih lanjut. Baik, nanti yang penggunaan PMM akan disampaikan oleh admin. Nah, karena nanti Bapak Ibu kemudian akan bagian akhir melakukan ujian atau UKPPPG, ini sekaligus saya singgung ya, karena nanti setelah Bapak Ibu belajar mandiri, itu kan kemudian melakukan UKPPPG, ya, melakukan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini langsung yang di sini yang lebih ringkas ya. UKPPPG untuk mahasiswa dalam jabatan atau nama lainnya guru tertentu itu nanti meliputi uji kinerja dan uji tertulis ya Bapak Ibu. Uji kinerja itu ada dua, apa? RPP atau modul ajar dan video praktek pembelajaran. Waktunya sudah ditentukan ya, antara 20 sampai 30 menit itu video yang diedit. Kalau sebelumnya ya video utuh itu nanti dua-duanya diunggah. Kemudian yang uji tertulis itu ada namanya ini studi kasus reflektif ya, studi kasus reflektif. Kemudian juga SJT maupun PCK. SJT PCK apa nanti keterangan di bawah sudah ada. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu semua dengan periode yang lalu ya. Nanti kalau Bapak Ibu tanya-tanya dengan Bapak Ibu guru yang sudah ikut PPG Daljab sebelumnya, ini ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Yaitu pada studi kasus reflektif. Kalau periode yang lalu itu Bapak Ibu guru itu menulis kemudian diunggah. Nah, pada periode sekarang tidak begitu, tetapi Bapak Ibu nanti langsung menulis ketika Bapak Ibu itu melaksanakan ujian tertulis ini. Jadi ketika ujian tertulis menggunakan laptop atau komputer berbasis domisili, itu nanti Bapak Ibu selain mengerjakan soal-soal, itu langsung menulis secara langsung di komputer itu studi kasus reflektif. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa ya mindah-mindah jawaban yang sudah ada. Jadi langsung ngetik di situ ya, langsung ngetik. Maka dari sekarang Bapak Ibu silakan ya mulai mempersiapkan diri untuk melakukan refleksi kira-kira apa yang akan dilakukan. Nah, dari sekarang sudah disiapkan karena nanti diberi waktu untuk ngetik secara langsung di sini. Nah, nanti semuanya akan dinilai oleh guru dan dosen. Ya, ini SJT tadi ya, situational judgment test. Ini tidak perlu saya baca ya, Bapak Ibu, nanti silakan dibaca lebih lanjut. Ya. Lalu ujiannya secara daring berbasis domisili di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ya, di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kalau ada yang kesulitan cari internet di rumah, bisanya malah di gunung, ya silakan saja. Misalnya ada yang ujian di kebun, itu tetap harus kita layani ya. Yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti ujian
carilah tempat yang paling nyaman dan jaringan internetnya kuat. Ya, itu silakan saja karena semua akan diawasi nanti. Jadi meskipun ujiannya berbasis domisili, ada pengawasnya ya Bapak Ibu, ada pengawasnya. Wah ini ya, ini contoh-contoh pengawas menggunakan perangkat dua perangkat laptop masing-masing. Jadi pengawas tetap bisa mengetahui apa yang dilakukan Bapak Ibu ya, karena itu nanti ketika ujian betul-betul ditekankan kejujuran. Saya ulangi ya Bapak Ibu, pokoknya kerjakan apa yang ada yang Bapak bisa, ditekankan kejujuran karena nanti kalau ketahuan berbuat curang itu langsung akan diputus ya. Nah, ini contoh pengawasannya ya, semakin sabar melayani para peserta. Nah ini pengawas memberikan kebebasan posisi yang nyaman bagi peserta. Nanti kalau mau mengerjakan sambil leyeh-leyeh ya silakan saja Bapak Ibu ya. Yang penting tetap serius mengerjakan. Ya. Nah ini juga nanti usahakan dokumen yang diunggah termasuk foto-foto itu yang sama ya, jangan ganti-ganti ya Bapak Ibu. Wah ini kan beda-beda ini, beda-beda. Nah, ternyata setelah diteliti ini ternyata memang sama orangnya ya meskipun ini nampak beda. Nah ini lagi kalau Bapak Ibu melihat ini yang ya di KTP ya, ini di foto kartu ujian, satunya waktu foto selfie beda semua. Nah ini setelah dicek karena nanti juga akan dicek foto-foto itu. Nah, ternyata orangnya sama. Maka mulai sekarang supaya pengawas juga tidak meragukan Bapak Ibu, fotonya harus sama ya Bapak Ibu, termasuk nanti Bapak Ibu itu ya ini maksudnya ya sama dalam arti jangan membedakan antara foto dengan orang yang bersangkutan. Ya. Ini usaha mencapai standar membaca soal menggunakan wah ini sampai menggunakan alat pembesar ini ya karena kesulitan membaca itu kalau itu ya nanti disampaikan saja. Nah ini ada yang ujian di mobil karena listriknya mati. Ini kalau memang darurat ya silahkan saja. Tapi sekali lagi usahakan dengan jujur semuanya ya. Apa boleh ujian sambil ngomong ya, tulis di situ ya, sambil ngomong dan sambil menyusui ya. Ya boleh saja silakan kalau memang anaknya rewel dan tidak ada yang ngomong. Tapi ini kan sangat terpaksa ya, usahakan ya cari yang ngomong ya selama ujian itu ya. Nah kalau memang betul-betul terpaksa ya ini supaya nanti yang tersorot kamera ya mestinya diusahakan ya oleh Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini ada yang persiapan ujian dengan menyediakan aki, akumulator. Ini ada yang cari tempat di tempat lain, di bawah pohon. Untuk Bapak Ibu yang memang di daerah split, seperti tadi saya katakan, usahakan cari jaringan internet yang kuat. Lalu, ini contoh lain, persiapan sampai kurang tidur. Nah, pas ujian malah tidur. Ini pengalaman yang lampau ya. Sampai pengawasnya membangunkan itu ya susah ya karena dipanggil-panggil tidak bangun ya padahal waktunya kan berjalan terus, maka ya usahakan waktunya ujian ini betul-betul siap ya. Ya lalu ini pengawasan ini tadi ya saya sebut ya kalau memang betul-betul tidak jujur nanti akan di stop ya oleh pengawas. Ini ada orang yang membantu dari luar, tidak boleh ya. Ini jadi jangan sampai ada hal-hal yang mencurigakan. Nah ini contohnya ini ya. Nah ini tidak boleh memfoto soal. Ini juga ini akan langsung di stop nanti ya. Tidak boleh ada kabel yang lain. Kalau memang tidak diperlukan ya harus bersih. Nah, ini contoh-contoh yang tidak boleh. Nah, ini dibantu orang dari luar ini boleh ya. Jadi betul-betul sekali lagi semua harus dilaksanakan sendiri karena kita memang menekankan kejujuran dari mahasiswa.
perlu penekanan kejujuran mahasiswa, perlu menekankan kepada pengawas untuk menyampaikan bahwa meskipun mahasiswa duduknya bersebelahan, suara antar mahasiswa berbeda. Ini kalau untuk yang satu tempat, ini ada beberapa peserta ya. Pengawas perlu menekankan bahwa kejujuran merupakan modal dasar untuk jadi guru, karena itu hindari kecurangan terkait dengan pemanfaatan teknologi. Ya, selanjutnya, terima kasih. Berarti sudah selesai paparan kami garis besarnya. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan gambaran ya untuk kita semuanya, khususnya para mahasiswa piloting 2 PPG bagi guru tertentu atau dalam jabatan tahun 2024. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembuat acara, pada Bu Ana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tugio MPD atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah beliau paparkan dapat memantik semangat bagi Bapak Ibu guru semuanya untuk melaksanakan kegiatan PPG guru tertentu dalam jabatan tahun 2024. Bapak Ibu masih semangat ini? Ya, oke. Untuk materi yang terakhir, ini adalah mengenai panduan penggunaan platform Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Febrianto ST. Kepada Bapak Doni, disilakan. Terima kasih Bu Ana. Suara saya sampun terdengar Ibu. Siap, sangat jelas sekali Mas Doni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, serta para rekan admin IT, serta mahasiswa untuk di PPG guru tertentu piloting tahap 2 tahun 2024. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Ibu semua sebagai peserta di piloting 2 tahun 2024 yang kita ketahui bersama bahwa masih banyak sekali antrian untuk masuk menjadi calon mahasiswa Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Doni. Saya selaku di admin ET, selaku penerimaan mandat dari Bapak Rektor. Di sini saya diberi tugas untuk menyampaikan penggunaan platform baru, platform PMM, yaitu platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya nanti ada beberapa yang akan saya bagikan untuk yang masuk di piloting tahap 2 ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar di Dapukti dan aktif mengajar di semester atau tahun ajaran di 2023 dan 2024. Untuk tahap selanjutnya yaitu Bapak Ibu sekalian nanti diwajibkan untuk melakukan lapor diri ke LPTK yang sudah ditunjuk oleh GTK. Lalu nanti setelah melakukan lapor diri, Bapak Ibu semua berhak untuk mengakses pembelajaran mandiri di PMM, Bapak Ibu. Jadi tahapannya seperti itu. Setelah menyelesaikan tahapan di pembelajaran PMM, nanti Bapak Ibu berhak untuk lanjut ke berhak untuk mengikuti pendaftaran UKP PPG.
selanjutnya ini adalah lini masa di pembelajaran PPG guru tertentu piloting 2 tahun 2024. Kemarin di tanggal 20 sampai 28 Agustus sudah istilahnya ada pemanggilan peserta di SIM PKB yang sudah Bapak Ibu verifikasi kesediaan, lalu data akan masuk ke LPTK melalui SIM PKB, dan mahasiswa nanti langkah selanjutnya adalah melakukan lapor diri. Lapor diri ada beberapa berkas yang harus dilengkapi, yang harus diunggah ke LPTK, lalu ada tahapan orientasi yang saat ini kita baru kita hadapi, lalu ada pembelajaran mandiri di PMM, Bapak Ibu. Nanti pembelajaran mandiri di PMM itu periodenya mulai tanggal 29 Agustus sampai 8 Oktober. Begitu ya. Ini masanya itu. Nanti untuk pendaftaran UKPPG di PMM itu dibuka mulai tanggal 16 September sampai 8 Oktober 2024, Bapak Ibu. Lalu untuk pelaksanaan uji tertulis itu mulai tanggal 18 sampai 20 Oktober dengan seperti tadi disampaikan oleh koordinator melalui berbasis domisili, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ujiannya di kediaman masing-masing atau di tempat-tempat yang mempunyai sinyal yang bagus ya Bapak Ibu ya. Pastikan sinyal serta device yang dipakai proper untuk pengerjaan ujian Bapak Ibu. Begitu. Selanjutnya alur pembelajaran di PMM bisa kita simak. Untuk masuknya menggunakan akun belajar yang sudah Bapak Ibu terima, lalu setelah masuk ke halaman utama, akses menu di sertifikasi pendidik, ada arahan untuk konfirmasi data mahasiswa, lakukan 1 kali saja di awal waktu membuka PMM, lalu mahasiswa diarahkan untuk masuk ke pembelajaran dengan masuk ke menu modul. Mahasiswa wajib mempelajari tiap modul pembelajaran dan menyelesaikan semua tugas di setiap unit pembelajaran nih Bapak Ibu ya. Jadi setiap unit pembelajaran akan ada semacam latihan soal. Nanti Bapak Ibu kerjakan, itu wajib Bapak Ibu dan secara berurutan dari awal sampai akhir. Lalu setelah di unit pembelajaran sudah selesai, Bapak Ibu nanti berhak untuk mengerjakan post testnya Bapak Ibu. Dan post test ini ada beberapa kriteria yang harus ada beberapa tahap yang harus diselesaikan. Semuanya harus terselesaikan ya Bapak Ibu ya. Di akhir pembelajaran PMM nanti mahasiswa setelah mengerjakan di unit pembelajaran, mengerjakan post testnya, nanti di akhirnya mahasiswa berhak untuk dan wajib untuk mengerjakan jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Begitu, jadi nanti jika Bapak Ibu sudah mengisi jurnal pembelajaran dan sudah tervalidasi, maka Bapak Ibu nanti berhak untuk mengikuti atau menjadi peserta UKPPPG. Gitu, Bapak Ibu. Berikutnya, ini cara untuk mengakses PMM ya Bapak Ibu ya. Jadi PMM itu bisa diakses kemarin itu setelah Bapak Ibu melakukan verifikasi kesediaan serta lapor diri ke LPTK ya Bapak Ibu ya. Jadi jadwalnya untuk
akses PMM ini kita diberikan jadwal mulai tanggal 29 Agustus. Sebelumnya itu memang belum bisa diakses, Bapak Ibu. Jadi memang hari ini itu baru bisa diakses oleh mahasiswa. Begitu. PMM bisa diakses menggunakan HP itu dengan ketentuan versi sistem operasionalnya itu minimal versi 5 atau Lollipop itu yang untuk versi Android. Selain Android belum bisa itu. Jadi selain HP Android nanti mahasiswa bisa mengakses menggunakan laman sesuai yang tertera. Bisa menggunakan laptop atau PC dengan link yang tertera di layar. Linknya http://guru.kemdikbud.go.id begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu nanti login menggunakan akun belajar yang sudah dimiliki Bapak Ibu. Jadi nanti ketika sudah download di Android, Bapak Ibu bisa mengakses menggunakan akun belajar yang sudah dimasukkan ke akun HP masing-masing. Begitu. Atau kalau misalnya memakai browser, silakan email akun belajar nya itu sudah tersinkron di browsernya. Jadi nanti untuk klik-kliknya itu tinggal pilih aja email yang sudah tersinkron di browser, Bapak Ibu sekalian. Apabila nanti memang akunnya itu belum tersinkron di gawai di device-nya, nanti Bapak Ibu bisa pilih menu use another account atau pilih akun lain Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akan diarahkan untuk mengisi email serta passwordnya sesuai dengan yang dimiliki oleh mahasiswa. Bapak Ibu. Apabila ketika sudah login tidak terdapat menu sertifikasi pendidik seperti tadi yang beberapa mahasiswa tanyakan, itu kendalanya bisa jadi yang pertama itu mahasiswa belum menyelesaikan unggah berkas biodata Bapak Ibu. Jadi bagi mahasiswa yang terpanggil menjadi peserta piloting guru tertentu tahap 2 ini yang belum mengajukan berkas, maka dipastikan menu sertifikasi pendidiknya juga belum tersedia Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu semua melengkapi semua persyaratan, mengunggah berkas mengisi biodata lalu ajukan berkas Bapak Ibu. Tombol ajukan berkas akan aktif jika seluruh persyaratan dilengkapi oleh Bapak Ibu semua. Begitu. Apabila berkas semuanya sudah dilengkapi, sudah diajukan, tapi tetap tidak muncul, bisa jadi masih dalam tahap masa jeda, Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk menunggu dulu. Untuk waktunya kurang lebihnya 72 jam ya Bapak Ibu ya, karena memang untuk admin pusatnya itu perlu verifikasi dulu, perlu waktu untuk verifikasi berkas yang sudah diajukan. Apabila seluruh tahapan sudah dilengkapi atau menunggu juga belum dalam batas waktu ini juga belum ada jawaban, silakan Bapak Ibu klik menu akun pada menu PMM-nya, lalu klik menu pusat bantuan Bapak Ibu. Nanti ada beberapa menu yang bisa dipilih
pertanyaan yang akan diajukan jenisnya apa, begitu ya, Bapak Ibu ya. Ini apabila mahasiswa mempunyai lebih dari satu akun belajar, begitu mahasiswa bisa membuka laman di http://s.id/sertifikasi pendidik PNM. Apabila muncul ini adalah cara untuk mahasiswa bisa cek mandiri akun belajar id-nya itu yang aktif, yang digunakan untuk akses PMM yang mana ya, kalau gitu, menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan, Bapak Ibu. Jadi untuk aksesnya bisa melalui laman yang tertera di layar. Nanti klik menu cek NIK, lalu inputkan NIK, maka akan muncul NIK yang bisa diakses untuk membuka PMM, Bapak Ibu. Apabila seperti tadi ada kendala lagi, bisa mengklik tautan untuk bantuan melalui platform di kendala PNM, Bapak Ibu ya. Tampilan awal di PMM ini adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ada menu pengembangan diri, ada menu mengajar, ada menu inspirasi, Bapak Ibu. Jadi untuk deskripsi masing-masing menu ini bisa diklik tautan yang sudah saya cantumkan di layar ya, Bapak Ibu ya. Nanti di akhir sesi materi saya akan saya bagi di grup. Jadi bisa diakses sendiri oleh mahasiswa. Tugas-tugas apa saja yang mahasiswa perlu kerjakan di PMM ini untuk berhak untuk mengikuti UKPPG. Yang pertama, mahasiswa wajib mempelajari seluruh modul pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi seluruh modul pembelajaran sudah harus dipelajari secara urut dari atas sampai akhir. Setelah sudah terverifikasi, sudah tervalidasi, dikerjakan semua, nanti tahap selanjutnya post-test akan terbuka Bapak Ibu. Jadi post-testnya itu wajib dikerjakan juga sesuai tahap-tahapnya. Ada beberapa tahapan post-test yang harus dikerjakan, itu harus dikerjakan semua Bapak Ibu. Ketika sudah, maka mahasiswa di bagian akhir adalah mengerjakan jurnal pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Begitu. Untuk mempelajari modulnya, mahasiswa bisa mengakses melalui menu sertifikasi pendidik. Seperti yang tadi yang saya sampaikan, untuk konfirmasi, nanti mahasiswa melakukan konfirmasi data pribadi, Bapak Ibu. Jika sudah sesuai, maka klik ya, data sesuai. Tapi jika tidak, silakan klik data tidak sesuai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Maka nanti akan diarahkan untuk mengikuti petunjuk pembaruan data. Begitu Bapak Ibu. Setelah masuk ke laman sertifikasi pendidik, klik menu modul untuk dipelajari. Perlu diperhatikan bahwa mempelajari modul ini harus urut ya Bapak Ibu ya. Harus urut dari awal sampai akhir ya, karena jika yang awal belum terselesaikan, maka urutan selanjutnya belum bisa diakses Bapak Ibu. Begitu.
modul yang sudah terselesaikan akan tercentang warna hijau seperti ini ya Bapak Ibu ya. Begitu. Di akhir modul nanti mahasiswa wajib menuliskan cerita reflektif di akhir tiap unit pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, di unit pembelajaran. Jadi isi refleksi sesuai dengan pertanyaan atau panduan pengerjaannya, Bapak Ibu. Jika sudah selesai mengisi, maka seluruh unit pembelajaran akan tercentang warna hijau. Seperti ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, post-test ini adalah tahapan sebelum pengisian jurnal pembelajaran, dan ini wajib dikerjakan Bapak Ibu ya. Ini post-test bisa terbuka jika mahasiswa sudah mengerjakan seluruh unit pembelajaran yang dan mengerjakan seluruh tugas di unit pembelajaran. Gulir ke bawah untuk masuk post-test, lalu pilih paket yang post-test yang akan dikerjakan Bapak Ibu. Untuk mengerjakan post-testnya, klik di post-test yang akan dikerjakan, lalu akan keluar text box seperti ini. Ada beberapa panduan untuk mengerjakan post-testnya, mohon dibaca dengan cermat dulu ya Bapak Ibu ya, sebelum memulai mengerjakan post-testnya. Begitu. Lalu akan muncul soal-soalnya. Jika sudah yakin, pilih beberapa pilihan jawaban. Maksudnya jawaban berupa multiple choice atau pilihan ganda bisa dipilih. Lalu jika sudah yakin, klik menu selanjutnya. Di akhir nanti Bapak Ibu langsung bisa mengetahui poin atau skor yang sudah post-test yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti jika Bapak Ibu sudah puas dengan jawabannya, bisa klik keluar. Tapi jika belum, hasilnya belum sesuai dengan harapannya, bisa pilih menu kerjakan ulang, Bapak Ibu ya. Gitu. Hasil latihan pada post-test itu adalah catatan dari Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran di PMM Bapak Ibu. Jadi semakin berlatih di pembelajaran di unit-unit PMM ini, semakin terbiasa dengan soal-soal yang ada di PMM Bapak Ibu, insya Allah nanti sudah terbiasa dengan soal-soal yang akan keluar di UKP PPG Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk mahasiswa pelajari setiap unit pembelajaran, kerjakan tugas-tugasnya, post-test dikerjakan dengan baik-baik, dengan cermat, mudah-mudahan nanti dilancarkan juga untuk pelaksanaan UKP PPG-nya, begitu. Catatan penting dalam pembelajaran di PMM, seperti yang saya sampaikan, bahwa semua unit pembelajaran sudah harus diselesaikan secara berurutan ya Bapak Ibu ya. Dari urutan awal sampai akhirnya di unit pembelajaran harus selesai, lalu mahasiswa mengerjakan post-testnya dari
tes pertama hingga akhir, lalu di bagian akhir nanti mahasiswa wajib mengerjakan jurnal pembelajaran. Begitu. Lalu cara mengerjakan jurnal pembelajaran itu adalah mahasiswa bisa klik di menu di bawah posteknya, nanti bisa klik jurnal pembelajaran gitu yang akan dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Baca petunjuk pengerjaan jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Klik mulai untuk unggah jurnal pembelajaran, beri judul serta masukkan deskripsi dari jurnal pembelajaran yang sudah dikerjakan Bapak Ibu sekalian. Masih di halaman yang sama, tuliskan refleksi pembelajaran dan checklist konfirmasi yang dibutuhkan. Yang di menu ini harus terchecklist. Klik simpan, ini untuk menyimpan berupa draft dari judul jurnal pembelajaran serta deskripsi jika Bapak Ibu ingin membaca kembali yang sudah yang akan diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi jika Bapak Ibu sudah yakin, silahkan klik menu kumpulkan. Bapak Ibu. Begitu. Selanjutnya, ini adalah tampilan jika seluruh yang sebelah kanan ini jika seluruh unit pembelajaran post test sudah Bapak Ibu kerjakan semuanya. Begitu. Yang sebelah kiri ini jika adalah tampilan jika Bapak Ibu belum menyelesaikan di unit atau post test yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi nanti tombol di UKPPG-nya itu masih belum aktif Bapak Ibu. Itu. Gitu. Yang dianggap pembelajaran PMM selesai, mahasiswa mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk yang ada di PMM. Menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksinya, tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran mahasiswa. Jadi di platform PMM itu sudah ada untuk cek plagiasi Bapak Ibu. Jadi diusahakan mahasiswa adalah karya pribadi, karya mandiri ya Bapak Ibu ya. Untuk menghindari kegagalan validasi dalam pengerjaan jurnal pembelajaran, mahasiswa diarahkan untuk menggunakan MS Word dalam pengerjaan jurnal. Setelah selesai, nanti dokumen di-convert ke format PDF, karena selain format itu sistem tidak bisa membaca Bapak Ibu. Jadi formatnya harus PDF. Begitu. Jika ada kendala di PMM, mahasiswa bisa klik ke link yang sudah tertera di layar, karena admin LPTK itu tidak diberikan otoritas untuk melakukan perbaikan
yang diajukan oleh mahasiswa, yang di kendala yang dihadapi oleh mahasiswa gitu. Jadi semua teknis pengerjaan keluhan itu akan di take over oleh tim admin PMM, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa mohon nanti bisa mencatat link yang tertera di layar. Begitu, sudah selesai. Oke. Begitu saja, sekian pengenalan saya tentang pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Saya doakan Bapak Ibu semua sehat, selalu semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ana. Monggo jika ada pertanyaan bisa. Ya, terima kasih Mas Doni, luar biasa sekali ini pemaparannya ya. Diberikan waktu untuk tanya jawab atau bagaimana ini Bapak Doni? Atau bagaimana Bapak Dr. Tukio? Oke, silakan. Oke, kalau ada 1-2 pertanyaan bisa. Oke, kita batasi 2 pertanyaan saja ini. Ya, Bapak Ibu boleh raise hand. Oke. Ya, oke. Ini ada Ibu Nur Hidayati Hashim dari Pasuruan. Ya, kami persilakan Ibu. Ya. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Saya sudah membuka PMM ya ini tadi, tapi tadi dijelaskan untuk membuka di PMM kan ada konfirmasi data diri ya, ada konfirmasi data diri, tapi ternyata itu tidak ada konfirmasi data diri, tapi langsung masuk ke menunya sertifikasi tidak bermasalah, ataukah harus ada data dirinya seperti itu? Terima kasih. Oke, siap. Untuk pertanyaannya sudah dicatat ini, kami tampung dulu mungkin. Ya, kami batasi untuk 2 pertanyaan saja, Bapak Ibu mohon maaf, ya, karena nanti kita akan masuk di session kedua. Ya. Oke, ini monggo Bapak Dr. Tukio atau Bapak Doni yang menjawab pertanyaan ini, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Ana. Jadi untuk pertanyaan Bu Nun tadi ya. Jadi jika di laman platformnya itu tidak tersedia dan sudah ada menu sertifikasi, berarti data dari Bu Nun tadi sudah betul Ibu. Sudah tervalidasi, sudah terekam di panitia PRF-nya. Ya. Oke, sudah paham Ibu Nur? Ya. Ya, oke, mungkin ini bukan hanya untuk Ibu Nur saja, tapi juga untuk Bapak Ibu peserta yang lain, ya. Ya. Ya, oke, siap. Oke, ya, penanya kedua kami persilakan Bapak Andri Sulaiman. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selamat siang sebelumnya. Jadi Ibu di sini kan tadi kita ada mengerjakan jurnal. Nah, untuk jurnal sendiri apa ada format tersendiri Ibu atau format khusus? Terima kasih. Ya, oke, siap. Terima kasih pertanyaannya Mas Andri. Ya, monggo Mas Pak Doni. Ya. Kalau untuk teknis begitu belum ada arahan Bu Ana untuk formatnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti ada panduan lagi dari admin pusat untuk format atau template. Jika sudah ada sharingnya nanti akan kita beriakan di grup. Begitu ya Bapak ya. Ya, mungkin juga bisa disampaikan di forum ini. Mohon maaf Bapak Ibu, admin kita juga sangat terbatas, ya, jadi tidak bisa selalu fast respon karena memang yang kita ingin bantu ini sebanyak 1.170 sekian ya kan ya. Jadi mohon kerjasamanya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, begitu Pak Andri ya, sudah paham ya? Ya, oke, terima kasih. Mungkin satu lagi Bu Zanaria, silakan. Iya Ibu, ini tidak bisa on cam Ibu, ya. Soalnya sinyalnya tidak bagus.
Jadi begini Bu, tadi saya sudah buka di PMM-nya, di prinsip pengajaran dan asesmen. Terus dibuka paling pertama menerapkan prinsip understanding by design, itu ada aksi nyata Ibu. Saya sudah lihat untuk aksi nyata itu kan dibuat pada Google Drive pribadi dalam bentuk PDF, itu diupload di mana ya Ibu ya? Ibu. Oke, terima kasih Ibu Zanaria. Oke, monggo kepada Bapak Tukio mungkin atau Bapak Doni. Mas Doni. Ya, kalau mohon izin, kalau mungkin pengalaman di PPG sebelumnya ini memang nanti ada tempat atau mungkin memang ada tempat untuk upload Bapak Ibu, nggih. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mempelajari secara detail, nanti Bapak Ibu mempelajari fitur-fiturnya, ini pasti akan ada ini ada materinya, kemudian tempat untuk upload dan sebagainya, ini sudah ada semuanya. Jadi nanti karena Ibu tadi Bu Zanariah mungkin baru membukanya secara glance saja, jadi mungkin belum terlalu detail ya. Jadi nanti mohon dibaca secara detail. Pasti nanti di sana sudah ada panduan-panduannya di mana harus mengunggah, kemudian bagaimana harus diunduh dulu, pastinya template-nya diunduh, kemudian mengunggahnya di mana itu sudah ada Ibu biasanya. Ngaten ya. Nanti ketika belum ada informasi-informasi terupdate pasti akan kita sampaikan di grup. Begitu Bu Zanaria? Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika ada pertanyaan bisa Bapak Ibu sampaikan di grup masing-masing bidang studi seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Acara kita yang terakhir adalah penutup. Semoga kegiatan PPG Guru tertentu dalam jabatan tahun 2024 yang akan dilaksanakan selama
Baby punya anak. Udah hamil. Masuk Zoom Universitas Widya Dharma Klaten. Izin tanya untuk ini sesi 2 ya Bapak Ibu. 100 105. Kalau ini sesi 2 Pak. Kan hitung tuh Fajar Pak.